Sudah, Udah Dokter. ya? Oke. Sekarang kita masuk ke kuliah jantung sebagai pompa ya. Jadi ada beberapa istilah-istilah yang nanti mungkin eh, yang adik perlu pahami gitu ya. Nah, salah satunya adalah yang disebut dengan cardiac output. Sorry, tulisannya salah yang di atas. Cardiac output ya. Cardiac output adalah jumlah atau volume darah ya yang dipompakan selama 1 menit. Jadi tolong dibedakan antara cardiac output dengan stroke volume gitu ya. Jadi kalau misalkan stroke volume itu adalah volume sekuncup, itu artinya jumlah darah yang dipompa selama sekali berkontraksi atau berdenyut ya, berbeda dengan cardiac output. Kalau cardiac output di sini satuannya adalah liter per menit ya. Jadi jumlah darah yang dipompakan dalam 1 menit. Nah, sekarang seperti yang saya katakan pada saat kuliah pengantar, bahwa jumlah darah yang dipompakan, jadi stroke volume dan cardiac output kanan dan kiri itu sama jumlahnya ya. Yang membedakan adalah tekanannya. Jadi karena tekanan yang di sebelah kiri itu lebih tinggi, otomatis ventrikel kiri akan membuat usaha lebih besar ya. Dia akan berkontraksi lebih keras sehingga dia cenderung akan lebih lebih hipertrofi ventrikel kiri daripada yang ventrikel kanan. Jadi antara sirkulasi sistemik dan sirkulasi pulmonari itu adalah sirkulasi yang tertutup, sehingga antara cardiac output kanan sama dengan cardiac output kiri. Dan cardiac output itu ditentukan oleh heart rate ya dan stroke volume. Jadi rumusnya adalah cardiac output sama dengan heart rate itu dengan satuan berapa kali per menit ya, dengan stroke volume. Stroke volume itu dengan satuan liter sekali kuncup ya. Jadi stroke volume itu sama dengan end diastolic volume dikurangi dengan end systolic volume. Jadi nanti mau dibaca lagi apa sih yang dimaksud dengan end diastolic volume dan apa yang dimaksud dengan end systolic volume ya. Karena ventricle itu dia tidak mampu menghabiskan seluruh darah yang ada pada saat dia diastolik ya. Pasti akan ada sisa gitu ya, entah dia berapa mili sisanya. Nah, itulah yang disebut dengan ejection fraction gitu ya. Jadi ejection fraction itu adalah jumlah darah yang dikeluarkan dibagi dengan volume diastolik daripada ventrikel kiri. Nah, itu dikalikan 100% gitu ya. Nah, ada juga istilah cardiac reserve ya. Cardiac reserve itu perbedaan antara maksimum cardiac output dan juga cardiac output pada saat istirahat. Jadi reserve ya berarti cadangan gitu ya. Nah, ini adalah cardiac output perbedaan antara pada saat maksimal ya, pada saat kita beraktivitas mungkin berolahraga gitu ya. Kemudian dikurangi dengan cardiac output pada saat istirahat. Nanti untuk cara penghitungannya ada di belakangnya. Jantung itu dia diinervasi atau dipersarafi oleh nervous system autonomic ya. Jadi ada vagal nerve dan juga simpatis ya. Nah, vagal nerve atau parasimpatitis itu dia lebih banyak menyuplai atrium ya, biasanya di SA node dan AV node. Nah, kemudian dia itu ada juga inervasi parasimpatif, tetapi dia lebih jarang ya, lebih jarang ada di ventricle ya. Jadi lebih banyak parasimpatis itu ada di SA dan AV node. Kemudian ada yang sympathetic nerve ya, sympathetic nerve untuk di jantung itu lebih banyak ada di ventricle. Nah, itulah mengapa pada suatu kondisi suatu persarafan simpatis yang meningkat itu akan menyebabkan serangan daripada ventricle akan memberikan suatu respon berupa ventricle extrasystole ya, atau premature ventricle contraction. Sedangkan kalau misalkan parasimpatis lebih banyak di SA node ya, itu bedanya. SA node, AV node, dan di atrium ya. Ini adalah efek daripada autonomic nervous system
terhadap aktivitas jantung ya. Kalau misalnya ya DS anode. Nah, kalau misalkan DS anode, dia akan mengurangi depolarisasi ya, sehingga denyut jantung akan semakin berkurang. Intinya begini ya, pada parasimpatitis ini dia akan mengurangi semuanya. Entah dia heart rate, kemudian konduksi ya, kemudian kekuatan atau contractility ya. Jadi semuanya akan berefek ke penurunan atau pengurangan. Sedangkan kalau stimulasi saraf simpatis, dia akan meningkatkan semua ya, meningkatkan heart rate, meningkatkan kontraktilitas gitu ya, meningkatkan sistem konduksi juga. Jadi tabel ini meresume seluruh aktivitas simpatis dan parasimpatis di jantung. Ini gambarannya ya. Kalau misalkan coba lihat yang gambaran B ya. Ya, kita lihat gambar A dulu mungkin ya yang lebih simpel gitu. Nah, stimulasi saraf parasimpatis yang ada di S anode, AV node dan juga atrium itu dia akan menurunkan heart rate ya. Dia menurunkan heart rate, sedangkan kalau misalkan stimulasi saraf simpatis dia akan meningkatkan heart rate ya. Sedangkan yang gambar yang di bawah, yang gambar C ya, itu melalui mekanisme biomolekuler apa saja gitu ya. Sedangkan yang di paling bawah itu hubungan antara parasimpatis dan juga parasimpatis dan simpatis terhadap depolarisasi ya, depolarisasi daripada sistem konduksi dan otot jantungnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi stroke volume. Tadi kan yang saya katakan mengenai stroke volume itu adalah volume sekuncup. Jadi jumlah darah yang dipompa selama sekali kontraksi ya. Nah, kemudian apa saja sih yang mempengaruhi stroke volume? Yang pertama adalah length tension relationship. Nah, yang ini yang kita sering sebut dengan Frank-Starling law ya, atau hukum Frank-Starling ya. Jadi semakin dilatasi ventricle tersebut, semakin meregang ventricle tersebut, maka kontraksi yang diberikan akan semakin besar, gitu ya. Jadi dia semakin diregangkan sama kayak karet ya, karet ketapel ya. Semakin diregangkan kekuatannya semakin meningkat. Nah, itulah yang terjadi pada jantung melalui Frank-Starling mechanism atau Frank-Starling law ini, gitu ya. Jadi bisa dirasionalisasikan bahwa semakin banyak darah yang diterima oleh ventricle, jadi ventricle itu akan meregang, maka kontraksinya akan semakin keras, maka stroke volume yang dihasilkan akan semakin besar, gitu ya. Nah, kemudian juga dia dipengaruhi oleh venous return. Venous return itu artinya aliran darah balik yang dari seluruh tubuh ke atrium kanan ya, ke atrium kanan kemudian baru ke ventricle kanan. Jadi venous return itu ditentukan oleh vena ya. Jadi misalkan vena ekstremitas gitu ya, vena di kaki. Jadi penjelasannya seperti ini. Misalkan kalian berdiri ya, berdiri pada saat upacara, itu akan menyebabkan terjadinya venous pooling ya, venous pooling darah di vena ya. Nah, karena venous pooling darah di vena ini akan menyebabkan aliran darah balik atau venous return itu berkurang. Nah, kemudian stroke volume kan pasti akan menurun. Karena stroke volume itu menurun, maka aliran darah ke otak berkurang. Jadilah kalian pingsan pada saat upacara. Nah, itu penjelasan secara rasionalnya ya. Kemudian selain oleh vena juga oleh tekanan ya, tekanan di abdomen dan tekanan toraks. Penjelasannya seperti ini, sederhana saja. Apabila tekanan intratoraks meningkat, aliran darah balik yang dari sistemik ke balik ke atrium kanan itu akan berkurang karena tekanannya tinggi di intratoraks. Sedangkan kalau misalkan tekanannya normal atau ya lebih rendah gitu ya, aliran darah balik akan semakin besar. Itu contohnya ya. Kemudian sympathetic innervation daripada vena.
kalian mengetahui bahwa sympathetic innervation pada pembuluh darah itu akan menyebabkan suatu vasokonstriksi. Nah, pada vena ini bisa terjadi vasokonstriksi walaupun dia tidak masif ya. Jadi yang vasokonstriksi lebih banyak pada arteri sebenarnya, bukan pada vena. Karena vena memiliki otot polos yang sedikit dibandingkan dengan arteri ya. Jadi kalau misalkan sympathetic innervation pada vena ini meningkat, ia akan menyebabkan vasokonstriksi daripada vena, maka aliran darah baliknya akan semakin meningkat. Nah, ada juga afterload ya, istilah afterload. Afterload itu adalah beban setelah jantung. Nah, gitu ya. Jadi mungkin nanti pada saat di video ya. Jadi di video, waktu video session mungkin baru akan lebih jelas lagi ya. Jadi afterload itu kombinasi beban antara end diastolic volume dan resistensi arterial ya selama ventricular contraction ya, sama kontraksi daripada ventricle. Jadi semakin tinggi resistensi arterial, contohnya tekanan darahnya terlalu tinggi, maka afterload-nya juga akan semakin tinggi ya. Nah, itu mengapa bisa terjadi hipertrofi ventricle kiri, itu oleh karena adaptasi daripada ventricle kiri itu untuk menghadapi afterload yang juga semakin meningkat ya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan mengenai ejection fraction-nya. Ejection fraction itu sebagai fungsional cardiac index ya. Jadi kalau misalkan ejection fraction orang normal itu adalah di atas 55% ya. Jikalau misalkan terjadi infark miokard ya, itu akan menyebabkan suatu nekrosis daripada sel miokard ya. Ini akan menyebabkan fungsi pompa jantung akan berkurang. Ini akan terlihat dari ejection fraction yang berkurang ya, biasanya kurang dari 55%. Jadi misalkan pasien dengan infark miokard yang serangan jantung ya, terdeteksi terjadi nekrosis, jadi peningkatan biomarker jantung ya, contohnya troponin CKMB, itu apabila kita lakukan suatu ekokardiografi atau USG jantung, fungsi pompa jantungnya akan jauh turun ya, bisa sampai sekitar belasan persen sampai kurang dari 55% juga ya. Apa sih hubungan antara afterload dengan MAP ya? Jadi mungkin adik sudah pernah menghitung ya arterial blood pressure dengan mean arterial pressure. MAP itu adalah mean arterial pressure ya. Nah, arterial blood pressure atau yang biasa kita ukur itu ya, jadi tekanan darah yang biasa kita ukur ya, itu adalah tekanan yang dibuat oleh mekanisme pompa daripada jantung. Jadi arterial blood pressure itu adalah kombinasi sebenarnya ya daripada vasokonstriksi atau vasodilatasi darah dan juga cardiac output. Jadi begini ya, apabila tekanan darah itu menurun, ini adalah kombinasi antara vasodilatasi pembuluh darah, khususnya arteri, dan juga cardiac output yang menurun. Nah, ini adalah yang yang tekanan darah yang sering kalian ukur ya, misalkan 120/80. Nah, itu adalah arterial blood pressure. Nah, sekarang apa sih bedanya arterial blood pressure dengan mean arterial pressure? Kalau arterial blood pressure itu hasilnya adalah misalkan gini, 120/80 sistolik per diastolik gitu ya. Nah, sekarang kan kalau kalian mengukur MAP atau mean arterial pressure, caranya atau rumusnya adalah sistolik ditambah 2 kali diastolik dibagi 3 gitu ya. Kapan sih kita memerlukan pengukuran MAP kayak seperti ini? Ini kita perlukan pada saat kita di ruangan intensif. Misalnya pasien ini mengalami shock hipotensi, kemudian kalau misalkan dia ada akral dingin, CRT lebih dari 2 detik, nah ini namanya shock ya. Nah, kemudian untuk memaintain aliran darah kotak, itu minimal harus setidaknya kita patokannya adalah MAP-nya 65 mm Hg. Nah, ini cara menghitungnya seperti ini ya, misalkan
tekanan darahnya 120/80 ya. Misalnya sistolik 120 ditambah 2 kali diastolik berarti 160 ditambah 120 itu 280 ya. Berarti 280 bagi 3 kurang lebih sekitar 93,33 mm Hg. Nah, itu contoh penghitungan MAP apabila tekanan darah 120/80 ya. Tapi lo nanti keluar di soal lo. Saya hitung-hitungan kayak gini biasanya yang keluar di soal ya. Ya, ini beberapa bagan penjelasan mengenai mean arterial blood pressure apa saja yang mempengaruhi gitu ya. Jadi mungkin bacanya dari bawah atau mungkin kalau misalkan kita bacanya dari atas bisa aja. Coba sebentar dulu ya, saya mau ngambil pen. Masih kelihatan ya, Adik ya? Masih kelihatan ya? Masih, dokter. Oke, ya. Mean arterial pressure itu dipengaruhi oleh cardiac output dan juga total peripheral resistance ya. Jadi apa-apa yang mempengaruhi cardiac output, contohnya cardiac output tadi kan dipengaruhi oleh heart rate dan stroke volume, karena rumus daripada cardiac output itu adalah heart rate dikali stroke volume gitu ya. Nah, sekarang heart rate dipengaruhi oleh autonomic nervous system, dia berupa saraf parasimpatis ataupun saraf simpatis ya. Sedangkan stroke volume seperti yang saya katakan tadi juga dia dipengaruhi oleh venous return. Nah, venous return itu dipengaruhi oleh beberapa juga ya. Volume darah, misalkan kalau terjadi perdarahan ya, sehingga venous return pasti akan berkurang karena massive bleeding atau perdarahan itu akan menyebabkan volume darah secara keseluruhan di tubuh itu berkurang. Kemudian respiratory activity. Respiratory activity ini dia mempengaruhi tekanan intratoraks ya. Semakin besar tekanan intratoraks, misalkan pada kasus-kasus penyakit paru ya, tekanan intrathoraxnya tinggi ya, tekanan intratoraks tinggi, ini akan menyebabkan venous return itu akan semakin berkurang. Kemudian yang ketiga, ya ini aktivitas skeletal muscle. Nah, penjelasan saya pada saat upacara tadi ya, pada saat upacara karena tidak ada pergerakan, jadi kalian cuma berdiri gitu ya, akan terjadi venous pooling. Venous pooling itu akan menyebabkan venous return akan berkurang. Nah, apabila kalau misalkan kalian berjalan, skeletal muscle ini akan bekerja, dia akan mendorong vena untuk menaikkan darah kembali ke jantung, gitu ya. Nah, ini ada di bawahnya, ada lagi pengaruh antara garam-garaman ya dan balance cairan. Nah, itu juga ya. Kemudian total peripheral resistance. Nah, total peripheral resistance ini terjadi di pembuluh darah ya. Kalau tadi kan kita di masalah pemompaan ya dari jantung, sedangkan yang ini sekarang di pembuluh darahnya. Nah, dari pembuluh darah ini total peripheral resistance atau resistensi total daripada perifer ini ditentukan oleh yang pertama diameter daripada arteri. Jadi semakin besar diameter arteri, maka resistensinya semakin rendah, ya. Resistensinya semakin rendah, maka tekanan darahnya akan menjadi rendah, ya. Kemudian viskositas darah. Jadi misalkan hematokrit darah yang meningkat, ini akan menyebabkan resistensi perifer juga akan semakin meningkat. Contohnya pada kondisi di mana red blood cell atau sel darah merah itu banyak ya, misalkan pada kasus polistemia vera ya, pada polistemia vera itu terjadi penumpukan sel darah merah. Nah, karena terlalu banyak sel darah merah, maka alirannya menjadi lambat karena macet ya. Jadi ibaratnya sel darah merah itu adalah mobil, jadi pembuluh darahnya itu adalah jalan ya. Nah, ini akan menyebabkan kemacetan aliran darah ya. Jadilah resistensinya makin tinggi. Kemudian bisa juga oleh karena, nah sekarang diameter pembuluh darah ini bisa dipengaruhi oleh
metabolik atau faktor vasokonstriktor ekstrinsik. Nah, vasokonstriktor ekstrinsik ini kembali lagi ke eh, persarafan simpatis dan parasimpatis itu. Kemudian baru dia ke molekuler, ke tingkat molekuler ya, entah dia oleh karena suatu hormon, renin, angiotensin, aldosteron sistem, vasopresin, kemudian ini akan menyebabkan suatu retensi daripada garam dan akan menyebabkan retensi daripada cairan, maka kembali lagi seperti yang tadi, ya, naik. Nah, ini mungkin bagannya mesti kalian pahami ya. Ada namanya juga cardiac reserve. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai cardiac reserve ya. Ini adalah maksimum cardiac output yang terjadi pada saat kita beraktivitas ya, misalkan kita berolahraga, misalkan lari maraton gitu ya, kita akan mencapai cardiac output yang maksimal. Nah, berbeda dengan cardiac output pada saat istirahat. Nah, kalau misalnya dia diterjemahkan dalam suatu persentase ya, maka range normal daripada cardiac reserve orang dewasa itu bisa sampai 3-4 kali lipat atau 300 sampai 400% gitu ya. Jadi misalnya pada saat beristirahat cardiac output-nya sekitar 5 liter per menit. Nah, pada saat berolahraga jantung kita itu bisa memompa sampai 20 liter per menit gitu ya. Jadi pada saat beraktivitas pada saat beristirahat dia 5 liter per menit. Tapi kalau misalkan pada saat kita beraktivitas maksimal, contohnya lari maraton, dia bisa meningkat sampai 20 liter per menit ya, bisa mencapai 4 kali lipat. Nah, ini cardiac reserve ini akan semakin berkurang seiring dengan usia ya. Jadi misalkan pada orang tua dia bisa sampai 200 sampai 250% saja. Jadi bisa maksimal sampai 2,5%, dan ini juga tergantung usia ya. Kemudian pada atlet, nah ini dia pada atlet ini bisa sampai 6 kali lipat ya. Jadi pada saat dia beristirahat misalkan 5 liter per menit. Nah, pemain bola memang sudah efisien pemompaan jantungnya. Ini akan bisa mencapai 6 kali lipat ya, karena dia sangat efisien pada saat pemompaan jantung ya. Nah, variasi daripada cardiac reserve ini dapat berupa paling maksimal apabila terjadi exercise atau olahraga yang berat, kemudian bisa jadi yang paling minimum karena ada penyakit jantung. Jadi begini, misalnya seseorang dengan penyakit jantung ya, seorang dewasa ya, dengan penyakit jantung. Nah, dia masih ada cardiac reserve, tapi dia tidak seperti orang normal ini, ya. Misalnya kalian memiliki paman yang pernah serangan jantung. Nah, dia memiliki cardiac output-nya itu sekitar 4 liter per menit pada saat istirahat. Nah, pada saat dia berolahraga mencapai maksimal, dia bisa hanya sekitar naik sekitar 200% saja, mungkin 1,5 sampai 2 kali lipat saja. Lebih dari itu sudah ada keluhan seperti ngos-ngosan, seperti sesak gitu ya, seperti berdebar, ya pokoknya nggak enak ya, seperti akan mau pingsan. Nah, itu adalah cardiac reserve itu bisa maksimal pada heavy exercise dan juga bisa minimal pada saat kondisi penyakit jantung ya. Ya kayaknya cuman itu aja sih resume kuliah hari ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Seluruhnya sih nanti lebih banyak ini ya, apa namanya, rumus-rumus gitu ya yang mesti kalian pelajari. Nanti soal-soalnya juga kayaknya seputaran rumus juga dan pengertian-pengertian saja ya. Misalnya cardiac output itu apa gitu ya, kemudian stroke volume itu bedanya dengan stroke volume itu apa, itu harus kalian mengerti banget ya. Kemudian cara mengukur MAP harus tahu gitu ya. Saya rasa ini sudah resume dari buku yang tebalnya lumayan ya. Ini benar-benar resume sudah benar manfaat sekali yang saya berikan pada saat di PowerPoint ini. Tapi kalau misalkan kalian mau
mengetahui lebih lanjut dan juga, pengen tahu ceritanya gitu, kalau misalkan ibarat film di bioskop ini cuman trailer ya, kalian musti cari lagi, nonton bioskop lagi, nah itu lebih enak lagi ya. Ada pertanyaan? Kayaknya sederhana banget kok ini. Kalau masih ada pertanyaan silakan deh, masih sangat boleh bertanya, waktunya masih banyak. Saya nggak suka memberikan kuliah lama-lama ya sebenarnya, karena tahu kalian bakalan bosen, ngantuk. Jadi saya memberikan seperti resume-resume jeblek blek 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 blek, jadi poin-poinnya saja, tetapi, semoga kalian mengerti gitu ya, paham gitu apa yang saya berikan. Kalau misalkan masih kurang jelas, di akhir daripada presentasi ini mungkin kalian bisa bertanya langsung. Karena saya harapkan pada saat pleno semoga nggak ada pertanyaan, karena kalau misalkan masih ada pertanyaan berarti proses kalian belajar pada saat SGD itu masih ada yang membingungkan gitu maksud saya. Saya berikan waktu 5 menit ya, silakan dipikirkan apa yang mau ditanyakan atau apa yang kurang dimengerti gitu ya. Nggak ada ya, mungkin sudah jelas banget ya. Oke, dengan senang hati sih ya. Kalau misalkan kalian ragu dan masih ada yang belum jelas, eh, bisa sih menghubungi saya ya, eh, via WA boleh ya, via bertemu langsung boleh, tapi kalau bertemu langsung kan biasanya pada saat skill ya. Eh, biasanya sih via WA atau kalian bertanya pada saat pleno ya, kalau misalkan belum jelas. Ya. Saya terbuka untuk pertanyaan selain daripada bidang bidang kuliah ini saja ya, karena memang bidang saya di kardiovaskular, jadi kalau misalkan ada yang misalkan belum jelas mengenai eh, di blok sistem kardiovaskular ini, kalian boleh bertanya. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, boleh saya izin live? Boleh. Oke, kalau gitu Boleh saya dokter. izin live ya. Selamat pagi dan selamat belajar ya.